Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wika Khairatun-Nisa dengan NIM 2402070 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan kelas 3C. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang istilah gitu yang biasanya muncul di dunia geografi maupun pemetaan. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah tentang geoid dan juga ellipsoid. Oke. Nah, ini dia. Oke, jadi ellipsoid itu secara sederhana adalah model matematisnya yang digunakan untuk menggambarkan bentuk bumi. Nah, kalau kita lihat dari luar angkasa, bumi itu kan memang terlihatnya seperti bulat ya. Nah, tetapi sebenarnya bumi itu tidak bulat sempurna, teman-teman. Jadi, bumi itu sedikit pepat di bagian kutubnya. Nih, terlihat ya. Lalu agak sedikit menggembung di bagian khatulistiwa. Jadi, kalau kita gambarkan mungkin kurang lebih seperti elips lah. Nah, bentuk inilah yang disebut dengan spheroid pepat, dan itulah yang kita kenal sebagai ellipsoid. Kenapa sih bentuk ellipsoid ini digunakan? Karena bentuk bumi yang sebenarnya itu kan sangat rumit kalau mau dihitung. Nah, permukaan bumi itu punya gunung, lembah, dan juga lautan gitu. Bahkan perbedaan kerapatan massa di dalam bumi itu juga mempengaruhi dalam bentuknya sendiri. Nah, kalau kita langsung pakai bentuk aslinya bumi, itu perhitungannya bakalan ribet banget. Nah, dengan ellipsoid ini, bentuk bumi bisa dibuat lebih sederhana, lebih mulus, dan bisa dituliskan dalam rumus matematika. Begitu, teman-teman. Nah, dalam dunia geodesi sendiri, ellipsoid itu punya peran besar. Misalnya untuk sistem koordinat lintang dan bujur, ini seperti ini kan, ini ada garis-garisnya yang menandakan lintang dan bujur, kemudian perhitungan jarak ataupun proyeksi peta. Nah, pada mata kuliah saya, survei dan pemetaan, ellipsoid inilah yang akan digunakan. Bahkan dalam sistem navigasi modern seperti GPS, mungkin kita kenal juga Google Maps mungkin. Nah, ini dasarnya itu menggunakan model ellipsoid, teman-teman. Jadi bisa dibilang ellipsoid itu adalah bumi versi yang ideal begitu, yang dibuat supaya gampang dihitung. Oke. Setelah ini kita akan lanjut ke geoid. Oke. Nah, kalau ellipsoid itu kan bentuk bumi yang versi teoritis, begitu ya, kurang lebih bentuknya yang bisa dihitung. Kalau geoid itu justru lebih mendekati kondisi nyatanya di bumi. Nah, geoid itu didefinisikan sebagai permukaan bumi yang mengikuti rata-rata permukaan laut tenang. Nah, kalau permukaan laut itu kan diperpanjang ke seluruh dunia gitu. Nah, bisa kita lihat ya di sini di gambar. Kalau misalnya laut itu kan luas dan memiliki ketinggiannya masing-masing. Nah, itu yang menggambarkan bentuk aslinya bumi. Bedanya dengan ellipsoid, kalau geoid itu bentuknya nggak mulus, teman-teman. Nah, begini. Geoid itu punya gelombang naik turun karena dipengaruhi oleh variasi dari gravitasi buminya sendiri. Jadi, di tempat tertentu, gaya tarik bumi itu bisa lebih kuat, dan di tempat lain itu bisa lebih lemah. Nah, begitu. Dan hal inilah yang membuat permukaan geoid itu menjadi bergelombang. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi, tidak rata gitu. Nah, inilah bentuk bumi yang sebenarnya. Nah, kenapa sih bentuk geoid ini penting? Karena geoid itu kan sebagai acuan untuk mengukur tinggi ataupun elevasi. Misalnya ketika kita bilang Gunung Everest itu tingginya 8.800 sekian di atas permukaan laut. Nah, yang menjadi acuannya itu adalah geoid, bukan ellipsoid. Jadi, geoid itu yang membantu kita untuk mengukur ketinggian yang sesuai dengan kondisi nyatanya. Gitu ya, teman-teman. Nih. Nah, oke, di sini saya akan membandingkan bentuk geoid dan juga ellipsoid secara sederhana ya. Jadi kalau ellipsoid itu kan bentuknya versi matematika, bumi versi matematika, halus, teratur, dan dipakai untuk hitung posisi dan koordinat. Nah, kalau geoid
itu bentuk bumi versi nyata. Jadi mengikuti permukaan laut, bergelombang, gunung, dan dipakai untuk ukuran tinggi. Gitu kalau contoh kehidupan sehari-hari. Ya ketika kita menggunakan GPS, Google Maps, yang untuk keseharian kita mencari alamat segala macam itu menggunakannya elipsoid. Nah, tapi kalau untuk mengetahui ketinggian suatu daerah, permukaan laut, tinggi gunung, ketinggian kota, kemudian mungkin elevasi, itu kita acuannya menggunakan geoid. Begitu, teman-teman. Jadi mudah dipahami sekali bukan perbedaan antara geoid dan juga elipsoid. Oke, sebentar ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan tentang elipsoid dan juga geoid. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.